Halo teman-teman kecil, selamat datang kembali di Dongeng Ibu, tempat di mana kita bisa belajar hal-hal baik lewat cerita yang seru dan penuh makna. Apa kabar semuanya? Semoga selalu ceria dan sehat. Ya, hari ini Ibu punya sebuah cerita yang sangat istimewa. Cerita ini akan mengajarkan kita tentang betapa pentingnya kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Kadang-kadang, kita mungkin merasa takut untuk berkata jujur, tapi percayalah, kejujuran itu seperti sinar matahari yang selalu membawa kehangatan dan kebaikan. Penasaran ceritanya seperti apa? Yuk, kita langsung saja dengarkan kisah tentang burung pipit yang hampir kehilangan suaranya. Di sebuah taman yang sangat indah, dengan bangga-bangga berwarna-warni dan pohon-pohon yang rindang, hiduplah seekor burung pipit kecil yang lucu. Namanya Pipi. Pipi ini bukan burung pipit biasa loh. Dia punya anugerah suara yang luar biasa merdu. Setiap pagi, saat matahari baru mulai menyapa, Pipi akan bertengger di dahan pohon tertinggi dan mulai berkicau. Kicauannya begitu indah, seolah-olah alunan musik yang membuat semua penghuni taman merasa damai dan bahagia. Para kelinci akan berhenti melompat. Kupu-kupu akan menari lebih pelan. Dan bahkan angin pun seakan berembus lebih lembut hanya untuk mendengarkan nyanyian Pipi. Semua hewan di taman sangat menyayangi Pipi dan mengagumi suaranya. Namun, di balik semua kehebatannya itu, Pipi punya satu kebiasaan yang kurang baik. Dia suka sekali berbohong. Bukan kebohongan yang besar sih, hanya kebohongan-kebohongan kecil. Misalnya, saat ada temannya yang bertanya apakah dia bisa terbang sangat tinggi sampai menyentuh awan, Pipi akan dengan bangga menjawab, "Tentu saja, kemarin aku baru saja bermain kear-kearan dengan awan." Padahal, itu tidak benar. Pipi melakukan ini karena dia ingin terlihat lebih hebat dan mengesankan di mata teman-temannya. Dia tidak sadar bahwa kebohongan kecil sekalipun bisa membawa masalah besar. Suatu sore yang cerah, seekor katak bernama Kiko sedang duduk termenung di tepi kolam. Wajahnya terlihat sangat sedih. Ternyata, Kiko baru saja kehilangan biji teratai kesayangannya. Biji teratai itu bukan sembarang biji. Itu adalah hadiah dari ibunya dan sangat berharga baginya. Kiko sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Nah, kebetulan Pipi yang sedang terbang di atas kolam sebenarnya melihat biji teratai itu jatuh dan terselip di antara bebatuan dekat air terjun kecil. Tapi, karena Pipi sedang asyik bermain sendiri, dia tidak mau repot-repot memberitahu Kiko. Ketika Kiko bertanya pada Pipi, "Pipi, apakah kamu melihat biji teratai kesayanganku?" Warnanya coklat berkilau. Pipi menggelengkan kepalanya dan dengan santai menjawab, "Wah, maaf Kiko, aku tidak melihat apa-apa. Aku sibuk berlatih lagu baru di atas sana." Pipi berpikir, itu kan hanya biji, masalah sepele. Padahal, kalau saja Pipi mau jujur saat itu, Kiko pasti akan sangat senang, dan masalahnya bisa cepat selesai. Keesokan paginya, terjadilah sesuatu yang aneh. Saat Pipi mencoba bernyanyi seperti biasa, suaranya terdengar sangat berbeda. Kicauannya yang biasanya jernih dan merdu, kini menjadi serak dan pelan. "Cuit, cuit, kenapa suaraku begini?" pikir Pipi. Cemas, dia mencoba lagi, berusaha bernyanyi lebih keras, tapi suaranya malah semakin parau dan akhirnya hilang sama sekali. Pipi hanya bisa membuka paruhnya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Pipi menjadi sangat sedih dan ketakutan. Suaranya adalah harta yang paling berharga baginya. Apa jadinya dia tanpa suara merdunya? Dengan hati yang gundah, Pipi memutuskan untuk mendatangi burung hantu tua yang tinggal di pohon beringin besar. Burung hantu tua dikenal sangat bijaksana dan tahu
banyak hal. Setelah mendengarkan cerita Pipi dengan saksama, burung hantu tua menatapnya dengan mata besarnya yang teduh. Lalu berkata dengan lembut, "Pi, suaramu tidak hilang karena kamu sakit. Suaramu hilang karena hatimu sedang tidak jujur. Sebuah kebohongan kecil bisa menutupi keindahan yang ada dalam dirimu, termasuk suara merdumu itu." Mendengar nasihat itu, Pipi terdiam. Dia langsung teringat pada Kiko dan biji teratainya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Pipi sadar, dia telah melakukan kesalahan besar. Rasa bersalah memenuhi hatinya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan langkah yang mantap, Pipi segera terbang mencari teman-temannya. Dia mengumpulkan semua di taman. Meskipun tidak bisa bersuara, Pipi menggunakan gerakan tubuhnya untuk meminta maaf. Pertama, dia menghampiri Kiko dan menuntunnya ke tempat biji teratai itu. Jatuh, betapa senangnya Kiko saat menemukan kembali biji kesayangannya. Lalu, di hadapan semua teman-temannya, Pipi menundukkan kepala, menunjukkan penyesalannya karena telah berbohong. Kiko, yang hatinya baik, segera memaafkan Pipi. Teman-teman yang lain pun tidak marah. Mereka justru merasa kagum dengan keberanian Pipi untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab. Dan saat itulah sebuah keajaiban terjadi. Perlahan tapi pasti, suara Pipi mulai kembali. Awalnya hanya sebuah bisikan, lalu menjadi kicauan pelan, dan akhirnya suaranya kembali merdu seperti sedia kala. Bahkan, kicauannya kini terdengar lebih indah dan tulus dari sebelumnya. Karena sekarang nyanyiannya berasal dari hati yang jujur dan bersih. Sejak hari itu, Pipi tidak pernah berbohong lagi. Dia belajar pelajaran yang sangat berharga. Kejujuran memang tidak selalu mudah, tetapi ia adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan, kebahagiaan sejati, dan menjaga keindahan yang kita miliki. Nah, teman-teman kecil, itulah kisah Pipi si burung pipit. Dari cerita ini, kita belajar bahwa berkata jujur itu sangat penting. Meskipun terkadang terasa sulit atau menakutkan, kejujuran akan selalu membawa kebaikan pada akhirnya. Ingat ya, anak hebat adalah anak yang jujur. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Sampai jumpa di dongeng ibu selanjutnya dengan cerita-cerita yang tidak kalah seru. Jangan lupa untuk subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita baru. Dadah!